Ya, pertama saya mengapresiasi ide dari Menko Yusril ya, karena ini sedikit banyak mendorong ya kebuntuan yang terjadi di DPR yang masih belum tuntas membahas soal revisi Undang-Undang Pemilu kita. Jadi ini seperti oase di tengah padang gurun, Mas Reinhardt ya, sedikit banyak bisa memantik semua pihak untuk kembali semangat segera merevisi Undang-Undang Pemilu kita. Hmm. Karena semakin dekat pembahasannya, saya khawatir semakin banyak kepentingan-kepentingan ya politik satu dua orang, kepentingan yang berkelindan, sehingga bahasan ini semakin awal semakin baik. Pertama itu, yang kedua memang usulan terkait 13 kursi yang memang menjadi syarat minimal untuk memenuhi ambang batas parliamentary threshold, ya saya kira make sense ya kalau basisnya memang jumlah komisi yang ada di DPR 13 komisi semacam itu. Tapi mesti ada rasionalisasi yang lebih kuat. Hmm. Mengapa angka 13 itu harus digunakan untuk menjadi ambang batas? Oke. Ya karena selama ini kan kita basisnya adalah persentase ya 4%. MK Misalnya pun apa itu, ketika Mas? Rasionalisasi yang lebih kuat. iya, misalkan rasionalisasi yang kuat, misalkan berdasarkan populasi, Hmm. ya, kemudian berdasarkan partai yang mendaftar. Jadi ada apa ya? Ada argumentasi yang sangat kuat untuk membuat ini menjadi solid dan robust gitu loh, Mas. Hmm. Jadi nggak sebatas karena jumlah komisi 13 ya sudah 13 kursi gitu. Jadi maksud saya ada hal lain yang lebih menguatkan, misalkan karena kita populasinya besar 280 juta, mungkin karena dapil kita misalkan kemarin 84 harus ada penambahan dan seterusnya. Jadi ada rasionalisasi jumlah penduduk ataupun Hmm. jumlah dapil ataupun yang lain semacam itu, karena ini kan yang menjadi basis aspirasi kenapa DPR itu dipilih semacam itu. Jadi 13 komisi oke, satu hal. Maksud saya ada argumentasi tambahan yang menguatkan itu supaya ya publik ataupun stakeholder lain itu teryakinkan semacam itu.